Sebelum saya akhiri, saya bercerita. Ada seorang anak miskin, pemulung. Satu ketika dia kelaparan dan kehausan. Dia bermaksud mengetuk pintu untuk meminta makanan. Lalu satu ketika dia lihat ada sebuah rumah yang dia layak untuk diminta makanan. Dia ketuk pintu itu. Keluar seorang perempuan muda. Maka dia mengurungkan niatnya untuk meminta makanan. Dia hanya meminta air putih untuk ganti dahaganya. Saudara, perempuan muda ini berpikir, ini anak lusuh. Dia bukan hanya haus, tapi dia kelaparan. Maka dia ke belakang, dia siapkan segelas susu hangat yang besar dan kemudian diserahkan kepada anak itu. Sebelum anak itu minum, dia bertanya kepada perempuan muda itu, berapa aku harus bayar untuk segelas susu ini? Maka perempuan muda itu berkata kepadanya, nah, ibu kami mengajarkan kepada kami untuk tidak meminta balasan dari setiap perbuatan baik. Minumlah. Bapak Ibu, si anak itu minum dengan lahapnya. Dan setelah itu dia pamit dan berlalu. Puluhan tahun berikutnya, si perempuan muda ini mengalami sakit kronis. Dan di kotanya tidak ada dokter yang sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka dia harus dirujuk ke kota yang besar, di mana ada dokter spesialis. Sampai di kota besar di rumah sakit, pimpinan rumah sakit memerintahkan dokter muda untuk menangani atau mendiagnosa pasien itu. Ketika dia mendengarkan nama kota dari mana si ibu muda itu berasal, maka terbersit dalam pikirannya, aku pernah melewati kota itu. Kemudian dokter muda ini melihat pasien dan dia kenali, oh ternyata benar. Dia masih ingat bahwa ini orang pernah memberikan aku satu gelas susu hangat. Dengan sekuat tenaga dan seluruh tim yang ada dengan dia, merawat ibu muda ini dengan perawatan yang terbaik, PPIP. Dan puji Tuhan, pasien sehat dan diizinkan pulang. Tapi sebelum pulang, maka bagian keuangan mengirimkan daftar tagihan kepada si pasien yang sudah sembuh ini. Dengan gemetaran, dia mulai membuka lembaran daripada tagihan itu. Dia berpikir seperti ini, tidak mungkin aku sanggup membayar seluruh tagihan rumah sakit ini. Karena aku dirawat di dalam perawatan yang terbaik. Kujual pun hartaku mungkin tidak akan cukup membayar ini. Tapi ketika dia mulai membuka lembaran itu Bapak Ibu, dan di sudut lembaran tagihan itu ditulis, telah lunas dibayar oleh segelas air susu hangat. Tertanda Dr. Howard Kelly. Bapak Ibu, ternyata dahulu anak kecil yang lusuh, yang miskin ini sudah menjadi dokter spesialis yang terkenal di Amerika Serikat. Dr. Howard Kelly. Perempuan muda, puluhan tahun sebelumnya, dia hanya memberikan segelas air susu hangat. Harganya tidak seberapa, mungkin hanya 10.000 atau 15.000 rupiah. Tapi puluhan tahun berikutnya, berubah dari yang 15.000 ini menjadi ratusan juta. Bukan hanya ratusan juta, nyawanya pun bisa diselamatkan oleh kesungguhan dokter merawat ibu ini. Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan, saya mau katakan pada Anda hari-hari ini. Apa pekerjaan dan jabatanmu hari-hari ini? Apa status sosialmu hari-hari ini? Mungkin kau berkata, Pak Derman, saya hanya karyawan di pabrik. Dan itu pun masih dikontrak, setiap tahun harus dievaluasi. Dan saya pun masih baru, masih belajar, masih magang. Apa yang harus bisa saya berbuat? Bapak Ibu belajar seperti perempuan muda ini. Bukan masalah besarnya, tapi tergantung bagaimana hatimu melakukannya. Apakah itu mengalir dari dalam hatimu yang teramat dalam? Oleh karena belas kasihan kepada orang lain, Tuhan akan sanggup lipat gandakan itu. Amin. Mungkin bukan engkau yang terima, karena engkau mungkin sudah terlalu tua. Hari-harimu tidak akan terlalu panjang lagi karena usiamu sudah 90 tahun. Yang terima bukan kamu, anak-anakmu yang terima.
Bukan anak-anakmu, cucu-cucumu yang terima. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan. Dan anak-anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Amin Bapak Ibu. Keturunan orang benar tidak pernah Tuhan tinggalkan.